Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara semuanya, saudara hari ini alhamdulillah sekali saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi ilmu. Sebenarnya ini cerita sedikit ya. Memang ini kewajiban saya dari tugas dari CGB dan guru pemula. Tapi ketika saya menerima materi ini, sebenarnya saya langsung adek gitu ya, maksudnya sudah banyak sekali hal-hal yang menurut saya ini menjadi hal penting buat harus dimiliki oleh seorang guru. Dan saya pengen banget ini nanti tidak hanya untuk saya gitu ya, bisa kita sharing, kita berbagi dengan guru-guru yang lain. Dan alhamdulillah ternyata di akhir periode di modul ini ternyata ada tugas untuk harus berbagi dengan guru lainnya gitu. Dan kenapa saya memilih di PAUD di sini? Karena sebenarnya kalau di sekolah saya sendiri boleh gitu ya, minimal kan 10 orang ataupun mungkin kurang pun tidak apa-apa gitu. Dan kebetulan kalau di sekolah kami ada sekian banyak, dan tapi di sekolah saya itu sudah beberapa kali disampaikan gitu ya. Jadi kita ayo mubadir ya, kalau ilmu dikasihkan pada orang yang sudah pernah gitu biasanya harus tahu belum gitu ya. Dan saya berharap ini nanti di sini itu kita tidak sekedar tidak sekedar memenuhi kewajiban saya gitu ya sebagai calon guru penggerak program guru penggerak itu, tapi ini nanti bisa dipraktekkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga ini juga ilmu ini nanti ilmu yang berkah gitu ya, yang bisa mengalirkan pahala-pahala sampai nanti kita meninggal dunia. Nah, untuk memulainya, mari kita awali berbagi belajar kita ya, berbagi ilmu. Nanti kita bisa sharing juga, mungkin saya juga akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di PAUD ini gitu. Mari kita biar Allah meridhoi apa di majelis ini, Allah juga memberikan kemudahan pemahaman bagi kita. Kita awali dengan belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ajak untuk menyanyi juga karena kita orang Indonesia, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi ini boleh.
berikutnya mari kita mulai dengan mengenangkan hati dan pikiran kita, konsentrasi meskipun di pun wayai apa sebenarnya wayai leren habis bekerja biasanya harus kabel kayak gini kan mulai capek harus istirahat dan sebagainya. Kalau di jam di tempat saya udah mulai persiapan habis makan sholat. Astaga, ada sila. Tapi kita saat ini harus konsentrasi, Semuanya sini. perhatian kita untuk belajar, fokus belajar. Kita hadirkan rasa ingin tahu, jadi rasa syukur kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berbagi di hari ini, dan tentu keikhlasan, mohon keikhlasannya juga di berbagi ini saya harapkan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat, bukan sekedar melai saya sebagai program saya gitu ya. Tapi insya Allah niatan saya pun insya Allah di sana kita untuk menjadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat gitu ya. Insya Allah tidak akan putus pahalanya hingga nanti kita menunggu. Bisa kita renungkan sebentar, ada beberapa pertanyaan kemarin itu merangsang kita, membawa pikiran kita, dannya apa sih yang akan kita pelajari dari ini? Disiplin positif, budaya positif yang seperti apa? Biasanya kita sering mendapati anak-anak yang mungkin melakukan kesalahan, gitu. Bagaimana nanti mendisiplinkan anak itu bisa tertib, bisa disiplin dan sebagainya, tanggung jawab, kemudian punya budaya positif. Berikutnya juga memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah atau mungkin berlari ya. Apakah itu nanti bisa meningkatkan disiplin anak? Kemudian memberi penghargaan, memberi reward gitu ya. Itu apakah nanti juga akan meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, itu juga perlu nanti kita pelajari di sana. Seperti apa sih sebenarnya? Soalnya nanti ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Di antaranya disiplin positif, kemudian jadi nilai-nilai kebijakan universal, ini kebajikan itu apa saja gitu. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, ekspresi online gitu ya. Kemudian keyakinan kelas atau peraturan kelas, tadi yang sesungguhnya yang pakai yang mana ya, peraturan atau keyakinan gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, restriksi tadi. Dan kita akan lebih di hari ini kita menguatkan diri khusus seperti apa pilihan apa sih jadi untuk apa sih ini kayaknya benar saya semua ya belum kenalan saya kira harus terkenal gitu ya banget. Oke, sebelum kita mulai mungkin ada beberapa yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan perkenalkan nama saya Sri Mulyani, biasa kadang dari TKI Dasarus Agil. Jadi sama-sama TKI. Profesi saya dengan profesi panjenengan sama, artinya kita sama-sama mengabdi untuk anak-anak bangsa untuk generasi dan insya Allah ini menjadi investasi fondasi dasar itu kan sebenarnya potensi luar biasa kita untuk mengumpulkan pahala di jenjang PAUD itu paling berpotensi untuk mendapatkan investasi akhirat. Kenapa? Yang pertama ngajari Al-Fatihah sih dari PAUD gitu ya, bukan dari SMA. Yang ngajari alif bata ya dari PAUD, yang ngajari baca tahun 1, 2, 3 dari PAUD ya, dan itu dipakai sampai dewasa. Luar biasa ya, Masya Allah. Jadi itu kalau kita benar-benar dari hati kita niatkan semuanya lillahi ta'ala, insya Allah justru itu tidak sekedar untuk kita sebagai pekerja saja untuk mendapatkan maisha atau penghasilan, tapi penghasilan akhirat insya Allah akan kita panen nanti di akhirat itu insya Allah. Nah maka kita perbaiki untuk mengawali perubahan paradigma ini, kita coba kita bermain sedikit ya. Ini bisa berpasangan dua-dua, kemudian monggo bisa 1, 2, 1, 2 Perlu Mas. bisa berpasangan dua-dua nih. Ngatur
ambil monggo duduk aja nggak apa-apa. Duduk, ya, depan. Saya izin berdiri. Mau kira cincin nih. Ikuti sih. Ambil secari kertas, kemudian tuliskan sesuatu benda yang mungkin itu boleh benda, PS nggak usah nyimak. boleh benda, boleh kepal aja nggak apa-apa kok, cuma satu kata. APS. Oh, Cukup. kecil aja, kecil Nah, aja. Bisa buat tulis 1-2 kata lah gitu ya. Kira-kira benda itu yang menurut jenengan berharga, entah benda, entah sesuatu, mungkin apa aja. Yang menurut jenengan itu adalah sesuatu yang berharga. Bisa mungkin emas, permata, rumah gitu, mobil mewah, Ferrari, atau mungkin anak-anak, atau mungkin apa, terserah lah. Yang kira-kira itu menjadi sesuatu yang berharga. Yang tuliskan aja. Boleh benda, boleh sesuatu, terserah apa saja. Boleh makhluk hidup, makhluk mati. Boleh apa saja. Jadi itu mampunya anak-anak itu di Iya. Ya kadang kita bermain perlu meskipun dewasa itu kadang butuh permainannya. Tidak satu aja satu. Tidak sekedar sudah dipegang, sekarang genggam ya. Bergantian saat ini sesuatu ini bagaimana kita mau mempertahankan. Biasanya kalau sesuatu yang berharga paling dicintai, paling dianu itu kan kita akan berusaha sekuat untuk menjaga, melindungi. Ya, nah itu dalam genggaman jenengan. Yang satu mencoba melepaskan untuk merebut. Yang satu dulu, yang satu jadi kita simpan dulu. Misalnya Mbak Adi sama Mbak Nuni, Adi sama nah itu misalnya Adi dulu ya yang berusaha mencegah, berarti yang punyanya Usnuni disimpan dulu. Nah, Usnuni berusaha melepaskan apa yang dipegang Usatin itu. Usatin berusaha ya sesuatu yang kita jaga agar tidak lepas dari tangan kita. Berusaha apa? Mulai ya, 1, 2, 3. Gantian ya, 1, 2, 3 dimulai. Terserah mau dihindari boleh, dari itu tadi ya, ini kan cuma tulisan yang kita jaga ya. Tapi kalau sesuatu itu benar-benar keyakinan dalam diri kita, bagaimana kita berusaha menjaga itu? Mungkin dari Ustum menyampaikan gimana caranya biar genggaman itu apa, bukan genggaman ya, tapi sesuatu yang kita yakini itu milik saya, harus saya jaga. Itu bagaimana cara menjaga biar orang lain tidak bisa merusak atau merebut ataupun menghilangkan gitu. Dibenteng pakai sih. Pakai tali. Kalau forum itu kan dimasukkan, diberangkas, terus nanti ditaruh lemari, dikunci lagi, ditaruh kamar, dikunci lagi gitu. Rumahnya ditaruh gudang, dikunci lagi gitu. Gimana Ustum? Monggo dari Ustum dulu. Ya harus kita jaga hati-hati. Maksudnya kita harus ibaratnya itu ya seperti apapun korbankan. Pokoknya kita harus berusaha semaksimal mungkin agar yang sesuatu yang kita miliki, yang kita anggap itu berharga, berarti harus kita jaga dengan hati-hati. Kira-kira orang lain yang tadi berusaha merebut itu bisa nggak dengan manut misalnya tak keke atau apa terus gimana gitu? Kira-kira nah bisa orang lain itu bisa mempengaruhi
kepemilikan jenengan itu tadi? Tidak. Jenengan yang baru sendiri ya? Nah, seperti itu juga gitu. Sebuah apa itu kontrol. Artinya ketika kita menggenggam itu kan mengontrol apa yang kita yakini. Misalnya kalau saat saya menerima materi ini, ibaratnya kita itu keyakinan kita. La ilaha illallah. Pokoknya keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu ya istilahnya ya. Itu dalam diri saya, nggak boleh orang lain mengontrol diri saya untuk mempengaruhi bahwa ada Tuhan selain Allah. Termasuk juga ini kalau benda pun misalnya anak kita yang berusaha yang mengontrol diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol diri kita. Anak kita kita mau jadikan apa istilahnya ya kita yang mengontrol diri kita. Termasuk perbuatan kita sendiri, keyakinan dalam diri kita itu yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Termasuk anak-anak pun ketika punya kita mau menanamkan kebaikan, kalau sudah melekat dalam diri anak, itulah namanya keyakinan diri gitu ya. Dan keyakinan diri itu yang bisa mengontrol siapa? Dirinya sendiri. Anak kita, misalnya anak itu disiplin, berarti yang menyuruh disiplin yang menjadikan anak itu guru. Mungkin nggak kayak gitu. Nggak bisa. Guru itu hanya mengarahkan, ya. Nggak bisa menjadikan anak itu disiplin, anak itu tertib, anak itu baik, itu nggak bisa. Yang bisa siapa? Anak-anak kita sendiri. Nyata nih, wong podo-podo dibilang gitu ya. Ada anak yang nurut, ada anak yang berengkele gitu ya. Berengkele gitu ya. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah dirinya mereka sendiri. Dan kita, guru itu hanya juga bisa memberikan stimulus, memberikan arahan, motivasi, tapi yang menentukan adalah mereka termasuk diri kita. Jadi perubahan paradigma kontrol ya. Sesungguhnya guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Jadi hanya keyakinan yang kalau kita meyakini aku seisok kontrol itu yang memberikan mereka itu perlu kita perbaiki keyakinan itu. Dan saya pun kadang juga berkeyakinan sama bahwa murid itu aku tapi ternyata tidak bisa seperti itu. Dan bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat memaksa karakter. Kadang kita ketika anak membuat satu kesalahan itu bagaimana kita berbuat, kita mengarahkan anak-anak kita itu kadang dan anak itu tahu bahwa dia itu bersalah. Dengan akhirnya mereka membuat jadi murid kita menjadi murid yang bersalah gitu ya. Merasa bersalah gitu. Kita kira anak itu merasa bersalah dia akan perbaiki, belum tentu. Mungkin bisa jadi dengan mereka merasa bersalah itu malah jadi minder, jadi apatis gitu ya. Nah itu perlu kita perbaiki paradigma itu. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, yaitu nanti kita juga perlu kaji lagi gitu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Anak-anak itu kudu nurut aku misalnya ya. Seringkali ya, apalagi mungkin anak kandung kita gitu ya. Pokoknya kudu manut umi. Gak boleh ngeyel, gak boleh ini itu gitu ya. Itu enggak kita lah, itu perlu kita perbaiki. Nah ini juga paradigma yang akan membuka pikiran kita, membandingkan apa yang selama ini ada dan kemudian kita berusaha untuk memperbaiki itu. Perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Ini yang perlu kita selama ini biasanya kita melakukan yang stimulus respon itu. Monggo bisa direnungkan nggak? Maksudnya nanti kira-kira bener nggak gitu ya? Yang pertama, mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita seringkali ngeyel, mempertahankan pendapat kita. Kowe kudu memahami aku gitu ya. Kamu harus tahu apa karepku gitu ya. Dan kita kadang berusaha maksimal mungkin gimana caranya dengan ngeyelnya kita, dengan bersikap bagaimana agar orang lain tahu, agar orang lain juga berpandangan sama dengan kita. Ternyata sesungguhnya kita perlu memperbaiki itu. Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pikiranku dengan mungkin pikiran saya dengan pikiran Sumi mungkin beda, sudut pandangnya berbeda.
Kita pernah mendengar kisah bagaimana 3 orang buta yang melihat orang buta atau melihatnya 3 orang buta yang berpendapat tentang gajah. Sering mendengar itu ya. Ada yang beranggapan gajah itu lebar karena memegang telinganya. Ada yang menganggap kayak gajah itu kayak tali, kayak cambuk gitu ya, karena memegang ekornya. Kemudian yang satunya gajah itu besar kayak udang karena memegang perutnya. Jadi sudut pandang orang itu mungkin bisa jadi berbeda. Maka yang harus kita lakukan adalah kita memahami pandangan orang lain. Tidak bisa kita menyamakan persepsi itu terhadap sesuatu hal sama dengan persepsi kita. Maka kita mencoba terus belajar untuk bisa memahami orang lain. Oh, ketika kita bisa memahami orang lain, insya Allah kita akan lebih legowo, akan lebih ikhlas. Toleransi itu akan nggak perlu dikeluar-keluar ya. Aku orang yang toleransi misalnya itu tidak perlu. Insya Allah itu dengan kita memahami itu, kita akan bisa dan akan ketika akan mengambil tindakan insya Allah akan lebih bijaksana. Oh, anak saya ini berbuat salah, kenapa ya? Oh, kok anak saya mengambil ini kok pakai tangan dulu ya? Oh, bisa jadi ternyata oh tangannya sakit. Bisa jadi kan kayak gitu ya, tangannya sakit. Ya, jadi jangan sampai kita mempertahankan harus menyamakan pandangan itu orang lain pada sama dengan pandangan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga sering kali ya, saya sendiri mengalami itu ya, menganggap semua kesalahan itu apa perilaku buruk itu salah gitu ya. Padahal apalagi kita berada di anak PAUD yang masih kecil, kadang mereka belum tahu, belum tahu ya, belum tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Suatu kesalahan bagi seorang guru itu menghukum sebelum mengklarifikasi. Nah, jadi karena seperti bocah itu mendambal sampai kena kocok pecah gitu ya, responnya langsung itu buruk itu salah gitu ya, ini dan sebagainya, langsung dimarahi dan sebagainya. Padahal dia belum memberikan klarifikasi, belum menyampaikan yang benar yang mana, ataupun mungkin ada anak yang makan dengan tangan kiri langsung kita salahkan, kita marahi gitu ya. Itu juga salah sebelum kita menjelaskan bahwa makan yang benar adalah tangan kanan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita sebelum menghakimi itu berikan penjelasan dulu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi tidak langsung menganggap satu keburukan itu suatu kesalahan. Bisa jadi dia berperilaku buruk karena nggak tahu itu nanti salah gitu ya. Karena mereka belum tahu kalau mengambil milik orang lain itu sesuatu yang tidak dibenarkan gitu. Maka kita ubah ya perilaku itu, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Barangkali anak kita melakukan itu tadi yang memegang bola tadi, tujuannya apa? Sebenarnya tadi bermain gitu ya, cuma tidak sengaja kena kaca pecah. Nah, itu yang perlu diperbaiki gitu ya, paradigma pemikiran kita bahwa sesuatu buruk itu suatu kesalahan, karena belum tentu ya, harus klarifikasi dulu. Kemudian ini berkaitan dengan permainan kita tadi. Orang lain bisa mengontrol saya, itu dulu ya. Dulu berpendapat bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Kita ataupun saya bisa mengontrol orang lain. Itu yang mungkin kita paradigma yang dulu pernah kita miliki gitu. Bahwa mungkin kepala sekolah bisa mengontrol para ustadzah semuanya. Itu paradigma ya, kudu mantul, kudu ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang benar adalah yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Bikin aturan apa gitu ya, kayak aku balik lah ya balik ke wae gitu ya. Misalnya masuk jam 7, aku makan jam 7:30 ya tetap bisa aku lakukan gitu ya. Kalau tidak dari diri kita sendiri, oh ini sudah mau komitmen saya untuk bekerja di sini, jam 7 harus sudah sampai, jadi saya bisa sampai diri saya berangkat sebelum jam 7. Nah itu yang mengontrol siapa? Apa Bisubi yang menyuruh? Tidak ya, masih tetap itu diri kita sendiri. Mau berangkat lele-lele atau itu kan diri kita sendiri ya. Sing iso ngatur awake dhewe itu ya kita sendiri, bukan orang lain, bukan atasan kita, bukan kepala sekolah kita, bukan yayasan kita, tapi diri kita sendiri. Maka kita yang harus
dengan orang itu ya bagaimana kita bisa baik, bagaimana kita bisa lebih baik, ya diri kita sendiri seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya ini seringkali ya kita praktekkan mungkin ya di sekolah mungkin yang berasal mungkin saya pribadi kadang juga seperti itu. Nah, kendaraan dirayu, bujuk rayu, rayuan mau sampai rayuan gombal, untuk kabeh bocah-bocah nangis, saya akhirnya dijunjung gitu ya. Pokoknya tebusnya gitu ya. Kadang kita masa seperti itu. Dan ini juga perlu kita perbaiki. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, dengan anak-anak, dengan stakeholder yang ada, dengan sesama guru, dengan kepala sekolah ya. Insya Allah nanti akan ada pilihan-pilihan lain selain pemaksaan. Mungkin nggak harus dipaksa ya, dengan anaknya. Kemarin pengalaman saya ada anak, salah satu anak saya, itu dari pagi ibunya udah WA, nanti mau minta tolong disambung, misalnya sering disambung dan tiket gitu. Tapi kebetulan saya juga sudah di sekolah, dia nanti kalau saya sudah turun langsung diajak dibawa ke atasnya kalau ada yang tiket gitu. Tapi ternyata karena setelah bener anaknya mogok, nggak mau, bahkan nggak mau diantar masuk pun nggak mau, turun dari sepeda motor pun nggak mau gitu ya, diantar ayah ibunya bener gitu. Nangis nggak mau gitu ya, akhirnya saya turun dan membujuk rayu. Dengan bujukan rayu nih, papanya juga ada merayu juga nggak mau, saya bujuk rayu juga masih yang akhirnya saya turun saja waktu. Kita buat kesepakatan. Mas Iqbal maunya apa? Aku mau di rumah. Dan di rumah ada apa? Aku mau tidur di rumah. Oh, mau tidurnya di rumah gitu. Jadi nanti nggak tidur di sekolah. Iya, kalau di sekolah saya tidur siangnya di sekolah ya. Nah itu nggak mau. Ya udah kita buat kesepakatan. Akhirnya nanti boleh dijemput duluan sebelum tidur, nanti boleh di rumah nggak apa-apa. Aku mau ini masing-masing meraih gitu, mau es krim gitu. Dan akhirnya dengan kesepakatan, jadi saya membuat kesepakatan dengan anak tersebut, berkolaborasi ya dengan orang tuanya, bagaimana akhirnya mamanya dan papanya sudah saya sampaikan ini Mas Iqbal biasanya tidurnya di rumah, jadi nanti dijemput awal dapat mama di situ ini, tapi besok mau ya dan alhamdulillah ini udah enjoy dan nggak rewel gitu langsung. Dan sebenarnya kemarin pun juga udah tidur di sekolah sebentar ya, tapi karena sudah kesepakatan kami untuk dijemput awal ya tetap akhirnya mamanya datang seperti itu. Jadi tidak dengan memaksa, itu insya Allah bisa ya, ada pilihan-pilihan lain ketika kita bisa berkolaborasi, bisa membuat kesepakatan ya, konsensus itu membuat kita kesepakatan dengan anak, dengan orang tua seperti itu, sehingga ada pilihan-pilihan baru yang di luar kita pemaksaan tadi ya, karena nanti pemaksaan itu bisa jadi akan berdampak lain. Kemudian model berpikir ya yang perlu kita rubah juga. Berpikir kita kan antara menang dan kalah, tapi kita mencoba berpikir bagaimana menang dan menang. Nggak ada istilahnya kalah ya. Kalau kita di dakwah gitu ya, istilahnya jihadnya para sahabat Rasulullah dulu kan kayak ada istilah kalah dalam Islam itu. Yang ada syahid ataupun ya dapat tadi kemenangan di dunia. Jadi menang ya dan menang gitu ya. Syahid itu juga menang, dia dapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan kita pun ketika kita mengajar, kita di sini guys di dunia pendidikan juga adanya apa menang dan menang saja gitu ya. Jadi enjoy dan senang gitu ya. Ada motivasi yang positif. Ini disiplin positif lalu ya. Nanti akan dialurkan di situ. Jadi nanti kita mengontrol dari pilihan seperti itu. Nah ini disiplin dan sebenarnya kita agak rancu gitu makna disiplin. Disiplin ini sebenarnya kalau kita kan misalnya waktunya makan naruh sesuatu pada tempatnya, ini disiplin ya. Kalau sebenarnya disiplin itu dari bahasa Latinnya itu artinya belajar, disiplina dari kata disiplina, belajar artinya apa? Kita belajar untuk terus memperbaiki diri. Dan kalau saya mengartikan dengan bahasa saya itu satu keistiqomahan dalam kebaikan. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menjaga keyakinan yang baik dalam diri kita itu untuk terus kita
kita jaga menjadi budaya. Itu sipil itu sesuatu seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan itu yang menjadi apa istilahnya menjadi lebih baik seperti itu. Ini kebajikan-kebajikan yang akan kita tanamkan pada anak kita yang kita harapkan biasanya dari pendidikan dan terlebih di dunia PAUD ya. Ini ada kebajikan universal ini karena ini program yang kami sampaikan itu dari program Guru Penggerak, endingnya nilai-nilai karakter yang ditanamkan adalah profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, yang bagian bawah itu ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan ini profil pelajar Pancasila ini tidak ada yang bertentangan dengan keyakinan kita. Insya Allah semuanya sesuai dengan keislaman kita juga di keyakinan kita itu. Baik, mungkin ini yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jelas sekali itu menjadi fondasi dasar buat kita dalam menanamkan pendidikan pada anak-anak ini. Kemudian mandirian anak apalagi di usia dini ini yang memang harus kita tanamkan sejak dini, gitu, sejak kecil, sejak itu bagaimana kemandirian anak itu nanti sehingga terbentuk hingga nanti mereka dewasa. Bagaimana life skill-nya ya, bisa makan sendiri, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidupnya sendiri. Yang sederhana ya kalau sesuai usianya. Kalau anak-anak TK ya, anak-anak PAUD, ya permasalahannya apa sih? Dan karo koncone, iso saling memaafkan sendiri. Kemudian yang bersepatu kangelan kayak gitu ya. Itu permasalahan kecil. Tapi sebenarnya itu bukan sesimpel itu sih kalau anak-anak ya. Ketika anak sudah terbiasa itu tadi ya dengan memakai pakaiannya sendiri, bisa memakai sepatunya sendiri, bukan sekedar memakai sesuatunya itu, tapi itu akan terbawa hingga nanti dia dewasa. Ketika mau melakukan sesuatu itu berusaha sendiri gitu ya. Maksudnya enggak berusaha untuk tidak merepotkan atau membebani orang lain gitu ya. Itu jadi penanaman di usia dini ini luar biasa yang akan terbawa long time memory, jadi sampai jangka panjang ya, insya Allah akan bermanfaat hingga nanti dewasa. Pokoknya istilahnya kita mengurutkan dari besar ke kecil gitu ya. Kegiatannya mengurutkan benda dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Itu sebenarnya kita sedang menanamkan konsep pada anak bagaimana menyelesaikan permasalahan itu diurutkan sistem. Misalnya dia menghadapi permasalahan nanti dewasa ya menghadapi permasalahan bareng gitu ya. TNI itu masalahnya rumah, masalahnya pekerjaan, masalah koncone, masalah duduk gitu ya. Nah, kalau dia tidak terbiasa itu tadi mengurutkan, mengurai masalah itu dengan urutan yang tepat gitu, atau tidak terbiasa mengurai sesuatu, maka dia jundet gitu ya, depresi, bingung gitu. Aku harus memulai dari mana dulu gitu ya. Tapi karena dari kecil diajari guru-guru PAUD gitu ya, dengan mengurutkan tadi dia sudah punya konsep dalam dirinya. Oh, aku harus urutkan dulu mana dulu yang masalah saya yang harus saya atasi, prioritas mana yang mungkin harus saya tangani duluan kayak gitu, sehingga dia menghadapi masalah meskipun bertumpuk berjubel ya bersamaan, tapi dia bisa menangannya dengan mandiri tadi ya. Kemudian bernalar kritis, bagaimana itu juga menjadi sesuatu sebagai seorang muslim pun ada tajuddin apa itu pembaruan kayak gitu ya, ada kias gitu ya. Dan itu bernalar kritis artinya kita pun juga mengajak anak-anak kita itu tidak mandek pikirannya, gak sekedar manut tok, tapi bagaimana dia bisa membuka wawasannya gitu. Kebinekaan global ini, toleransi tadi insya Allah juga sesuatu yang kita dalam Quran juga ada gitu ya, saling memahami, bersekutu, berbangsa-bangsa dan sebagainya, bergotong royong, bekerja sama, kemudian kreatif, insya Allah semuanya tidak ada yang bertentangan dengan keyakinan kita. Ini profil pelajar Pancasila yang insya Allah akan kita coba untuk tanamkan pada anak-anak kita. Berikutnya ini
teori motivasi ya, motivasi perilaku manusia biasanya ini nanti yang akan mempengaruhi pada pola yang akan kita tanamkan. Yang pertama, biasanya seseorang itu akan melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman, misalnya gitu. Aku makan awal dan gak dihukum gitu biasanya. Aku nggak makan telat karena nanti nggak dapat. Pokoknya kalau dihukum itu kan nggak nyaman ya, mendapatkan hukuman ataupun dimarahi itu kan tidak nyaman, sesuatu yang tidak nyaman. Bisa jadi itu menjadi motivasi dia untuk melakukan sesuatu. Termasuk anak-anak kita, anak didik kita, bisa jadi dia istilahnya mungkin melakukan sesuatu gitu, taat, duduk, mandek, menang, zinggul gitu ya. Mendengarkan gitu misalnya. Itu karena apa? Dia motivasinya apa? Ya karena kita mau belajar hukum gitu, orang baik gitu. Kemudian yang kedua, itu jadi motivasi eksternal ya, tidak dari dirinya sendiri tapi dari tekanan orang lain. Misalnya bunyi, pokoknya nanti enggak tertib, nanti akan saya keluarkan dari kelas gitu, misalnya biasanya dia akan berusaha tertib. Nah itu motivasi eksternal ya, karena dia manut, dia melakukan sesuatu yang baik tapi karena pengaruh orang lain tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, aku pengen paling tertib dewe, aku paling dhisik dhewe menghafal dan nanti dapat hadiah. Biasanya gurunya sudah memotivasi nanti siapa yang mengerjakannya selesai nomor 1 dapat hadiah dari guru misalnya. Ya, itu nanti itu jadi motivasi eksternal, tidak dari dirinya sendiri gitu ya, karena mendapat berharap jadi enek pamrih gitu ya, belum, kalau saya mengatakan belum ikhlas gitu. Kemudian yang terakhir nih, yang ketiga, ini yang baik yang harusnya kita tanamkan pada anak-anak kita. Ketika dia melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri, untuk menjaga keyakinan dirinya sendiri. Dia punya pemahaman, aku harus mendengarkan karena aku pengen nanti jadi orang saleh misalnya. Aku pengen bisa menghafal biar aku jadi hafiz. Itu motivasi dari dirinya sendiri, bukan pengaruh dapat hadiah, bukan pengaruh nanti takut hukuman, tapi dari kesadarannya saya pengen baik, saya pengen nanti Allah sayang sama saya gitu ya. Nah itu motivasi internal, motivasi dari dirinya sendiri, dan itu insya Allah yang paling kuat gitu ya, yang akan itu nanti kalau dalam agama tadi motivasi internal bagaimana menjaga keyakinannya itu nanti insya Allah yang dia akan berusaha menjaganya sekuat tenaga untuk tidak hilang dari dunia. Jadi menjadi karakter itu nanti sini. Jadi kalau saya mengambil hikmahnya di materinya adalah materi keikhlasan tadi, belajar karena ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan dan disayang Allah. Kalau Allah sayang saya sama saya, pasti nanti aku mau apa-apa dikasih sama Allah. Itu ala-ala ya kalau kita motivasikan anak-anak kayak gitu. Jadi termasuk kita juga seperti itu. Untuk memperbaiki diri kita itu insya Allah dengan keyakinan diri itu kita melakukan sesuatunya dengan nyaman, tidak ada pengaruhnya. Ini tentang hukuman ya, mungkin kita sudah menjadi perenungan buat kita. Dihukum oleh penghargaan, maksudnya gimana ya? Dihukum oleh penghargaan. Ada yang memberikan pendapat, maksudnya dihukum dengan penghargaan. Kayak penghargaan kayak jadi hukuman gitu ya. Ada yang mau berpendapat? Monggo. Dihukum oleh penghargaan, artinya ketika dia mendapatkan penghargaan itu adalah suatu hukuman buat dia sebenarnya. Paham betul? Ada yang mau berpendapat dulu sebelum saya jelaskan? Apa seperti yang harus karena kalau kita sudah mendapat penghargaan secara otomatis diri kita mendapat tuntutan untuk seperti ini, untuk menjadi lebih baik lagi. Contohnya seperti itu mas. Ada lagi yang mendapat bagus kan? Jadi beban ya. Jadi beban Dan moral. dianggap sebagai hukuman. Belajar putri pinter kedua dewe terus gitu ya. Ada lagi yang berpendapat lain mungkin?
ya itu apik. Nah, ya pakai maksud penghargaan apa itu. Jadi kalau penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya apa? Biasanya seseorang ketika dikasih penghargaan, nanti besok misalnya dikasih hadiah, berhasil dikasih hadiah, melakukan ini dapat hadiah, melakukan itu dapat hadiah. Jadi dia motivasinya apa? Dapat hadiah, akhirnya dia merasa enggak dapat hadiah, dia kecewa, terus jadi apa sakit hati atau mungkin berarti enggak dan sebagainya. Itu akan menjatuhkan motivasi dirinya sendiri. Jadi negain untuk penghargaan itu hadiah, dia akan down, bisa jadi mentalnya jadi malah kurang baik gitu ya, seperti itu. Karena dia sudah menjadi anak yang kulino pinter, kulino dapat ya. Tapi begitu nilainya jatuh, kadang orang tuanya yang malah depresi, dia orang tuanya sering ngomong ini anak saya kalau ini dan sebagainya, seperti itu. Dan itu menjadi beban tadi betul ya, jadi salah satu menjadi beban juga buat dia yang menerima penghargaan gitu ya. Dan itu akan istilahnya ada ketergantungan tadi, ketergantungan motivasi dirinya dari eksternal bukan dari internal tadi. Jadi kalau eksternal itu pengaruhnya kan enggak sampai yang kayak tadi ya. Kalau keyakinan dalam dirinya sendiri kan ikhlas itu kan dia melakukannya enjoy nyaman ya. Tapi kalau dari eksternal itu tadi seperti tadi mengharapkan sesuatu, mengharapkan dapat hadiah terus gitu ya istilahnya. Jadi akhirnya ketika nggak dapat hadiah, nggak ada hadiah dia nggak ada hadiah ya. Itu jadi menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan motivasi dirinya sendiri. Nah itulah artinya penghargaan itu menjadi suatu hukuman. Jadi penghargaan ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya dengan penghargaan itu. Maka harus hati-hati ketika memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya gitu. Penghargaan itu bisa menjadi itu tadi yang menghukum dirinya sendiri. Kemudian bisa menjadi beban dan sebagainya tadi ya. Kemudian juga mengurangi ketepatan. Biasanya kan dari konsentrasi ini kurang ya. Kayak pernah suatu hari Rasulullah membuat sayembara ya. Siapa yang bisa salat khusyuk akan mendapatkan hadiah dari Rasulullah ya. Kemudian akhirnya apa? Iya, motivasinya jadi itu. Jadi nggak khusyuk, ya, nggak konsentrasi sholatnya. Begitu juga mungkin dengan perbuatan-perbuatan lain. Jadi dia kok jadi kurang malah nggak konsentrasi, nggak khusyuk gitu ya. Kemudian tidak efektif, penghargaan itu sebetulnya nggak efektif, dan merusak hubungan. Karena apa? Dia mbak terus, terus gitu ya. Yang lain jadi merasa kecewa, kadang apa gak iso malah kesi itu gitu ya. Jadi aku gak pernah dapat penghargaan gitu ya. Jadi merusak hubungan. Biasanya jadi iri-irian. Itu yang tidak boleh gitu. Dan ini salah satu juga penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Karena apa? Motivasinya tadi nanti pokoknya untuk juara atau untuk hadiah tadi ya. Jadi akhirnya dia kualitas itu penting menang sebetulnya. Bisa jadi dengan cara berbagai cara atau dengan kreativitas. Dan jelas ini yang terakhir yang sangat harus istilahnya biar terhindari gitu ya. Karena apa? Mengurangi motivasi intrinsiknya, internalnya gitu ya, motivasi internal, motivasi dirinya jadi berkurang. Kemudian bentuk ini kebajikan atau apresiasi atau penghargaan gitu ya. Dalam memberikan tadi penghargaan ataupun apresiasi kebaikan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah ini jadi catatan guys, ketika kita memberikan penghargaan jadi untuk apresiasi ataupun penghargaan itu boleh kalau dengan beberapa syarat. Jadi perlu diingat beberapa hal ini kalau mau memberikan penghargaan kepada muridnya. Yang pertama, melakukan secara khusus. Jadi memberikan penghargaan itu memberi apresiasi khusus. Jadi nggak pasti jelas itu istilahnya. Misalnya kita memberi penghargaan pada anak yang mungkin sudah mau memaafkan,
Ya itu kita beri penghargaan gitu, kita beri penghargaan boleh, atau mungkin yang kita biasanya penanaman karakter, ada pilar-pilar karakter itu ya, misalnya sudah berhasil apa gitu anaknya ya, yang jelas gitu ya. Jadi itu boleh secara khusus, dan itu pengakuan itu dilakukan secara pribadi. Artinya apa? Tidak di depan teman-temannya, tapi diajak sendiri. Selamat ya Mas ya, ternyata Mas Torik sudah berhasil jadi anak pemaaf. Nanti sudah memaafkan Mbak Nina yang sudah mengganggu Mas Torik misalnya. Itu secara khusus berdua, tidak di depan ya hadiah besar, penguapan gitu ya, tepuk tangan gitu ya. Yang lain gigit jari misalnya gitu ya. Jadi kecewa, jadi yang pengen dapat hadiah lah, gitu ya. Jadi malah nanti akan membawa hadiah kerenggangan hubungan atau mungkin sakit hati. Maka harus dilakukan 2 hari. Kemudian boleh juga pada seluruh murid gantian, hari ini siapa dapat penghargaan apa, kemudian kayak itu boleh diberikan semuanya gitu ya. Jadi anak akan pernah mengalami, aku pernah dapat penghargaan, aku pernah dapat hadiah gitu ya. Gak melulu si A terus ya dapat hadiah gitu ya. Yang lain yang B, C, D sampai Z hanya gigit jari misalnya ya. Itu akan menyakitkan ya, akan menjadi dampak buruk pada yang lain. Kemudian konsisten, pengakuan itu konsisten. Jadi kalau dikatakan bahwa misalnya sudah berkata jujur itu dapat hadiah, ya wes berarti yang jujur juga diberi penghargaan. Meskipun penghargaannya apa ya, tadi ucapan selamat itu sudah penghargaan ya, tapi ya tadi ya syaratnya jangan sampai itu dilakukan di depan teman-temannya. Kemudian fokus pada proses, karena sesungguhnya yang bisa kita lakukan itu adalah ikhtiarnya. Endingnya apa? Itu adalah urusan belakangan. Termasuk anak-anak ya ketika menggambar atau apa, kita lihat prosesnya. Anak sudah sungguh-sungguh wis disabar-sabar nih gambar coret-coret sakarpe dhewe, akhirnya di gambar pokoknya rampung zep gitu ya, langsung negasinya sampai bawa kemana-mana. Kemudian ini contoh apresiasi yang mungkin yang bisa diterapkan nih. Kemarin Ustazah perhatikan nih, kamu sudah memaafkan itu tadi. Jadi ada nilai kebajikannya para sampah yang besar. Jadi tetap dia akan merasa ternyata berarti memaafkan itu bahagia kan? Itu satu bahagia yang nanti akan menguatkan dia untuk menjadi anak yang pemaaf tadi. Terus konsisten, artinya dia ternyata kalau jujur itu Ustazah senang ya kalau aku jujur gitu ya. Jadi nanti akan menguatkan. Itu satu bahagia. Kemudian ini contoh-contoh juga. Nah ini sekarang ke restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu proses bagaimana menciptakan kondisi murid yang tadinya berbuat salah, itu mereka akan memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu penguatan diri biar anak yang melakukan kesalahan itu tidak down, gak terus mutung, gak terus sakit hati, tapi bagaimana mereka malah akan memperbaiki dirinya. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya tadi, masalah mereka. Jadi setelah orang membantu murid berpikir tentang orang akan mereka ingin menjadi apa. Ini identitas gagal untuk kita sukses lagi ya. Hukuman ada 3 pilihan ketika ada orang menghadapi suatu kesalahan, orang lain berbuat salah atau murid kita berbuat salah. Itu biasanya ada 3 hal ini yang kita lakukan: memberi hukuman, memberikan konsekuensi, atau memberikan restitusi. Kalau hukuman itu nanti dampaknya itu sampai bawah itu biasanya sekali sesuatu yang menyakitkan, jadi kemudian tidak nyaman dan sebagainya. Kalau konsekuensi ini lebih baik dari hukuman. Ya konsekuensinya nek kamu melakukan salah itu kamu harus bertanggung jawab seperti ini. Gitu. Itu biasanya juga dampaknya ada sampai bawah itu. Kemudian kalau restitusi itu adalah pilihan, dan itu nanti insya Allah akan menguatkan karakter
realisasinya sampai bawah itu juga sama, restitusi itu juga dampaknya akan sampai bawah itu. Ini ciri-ciri restitusi ada beberapa ini, mungkin yang perlu diperjelas saja. Jadi restitusi itu belajar dari kesalahan ya, dan perbaiki umat, bukan paksaan tapi tawaran, tapi konsensus ya, kesepakatan, bukan kesepakatan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, itu yang dasar, yang mendasari tindakan. Jadi anak kita istilahnya klarifikasi tadi, bagaimana anak itu berbuat salah ngopor gitu ya. Kemudian cari solusi, cari fokus pada solusi dan sebagainya. Itu ada beberapa itu ciri-ciri restitusi. Sekarang kita sambil lihat bisa berdiri. Pegang berdiri. Senam. Senamnya bagaimana? Tapi saya nggak apa. Jadi setiap bulan Saya senang Mbak. orang juga berapa sih dengan pinter juga. Sambil merendahkan otot-otot tadi. Kalau boleh semoga hilang. Kita tadi kembali ke antara bagaimana kita memberikan keyakinan dan sebagainya. Ini sebenarnya beda tipis keyakinan dengan keyakinan kelas. Selama ini kita mungkin sudah membuat peraturan kelas ya. Dulu gawe peraturan kelas itu nih buat penanaman karakter itu biar anak sudah tertata, rapi, tahu jawab dan sebagainya. Tapi kita berubah karena kita tadi dari peraturan ke keyakinan. Artinya yang kita tanamkan apa? Bukan peraturan yang memaksa, yang mengikat anak-anak, tapi
keyakinan dalam dirinya. Bagaimana kita menanamkan keyakinan anak itu, kalau insya Allah, kalau tadi ya salah satu misalnya ya ini yang pertama ini biasanya yang sering kita lakukan ya, kita pakai helm saat berkendara itu apa? Ben gak tangkap polisi, ben gak ditilang. Tapi sebenarnya kalau kita punya keyakinan dalam diri kita bahwa memakai helm itu adalah kebutuhan kita untuk menjaga keamanan kepala kita, bahwa ada polisi bola ya. Nah, motoran itu akan lebih aman kalau pakai helm. Nah, ini keyakinan seperti itu. Jadi bukan peraturannya yang kita kuatkan untuk motivasi dirinya, tapi keyakinan itu yang akan kita tanamkan untuk memotivasi diri anak-anak kita. Bagaimana meyakinkan apa itu istilahnya, tidak sekedar menaati peraturan, tapi itu adalah keyakinan. Ada beberapa perbedaan antara peraturan dan keyakinan itu. Biasanya kalau peraturan itu lebih detail, lebih apa itu mengarah gitu ya, sesuatu. Misalnya ya, kalau keyakinan kelas itu lebih umum. Misalnya kalau kita biasanya peraturan kelas kita adalah membuang sampah pada tempatnya gitu. Tapi kalau kita keyakinan kelas itu kita lebih ke memberikan keyakinan pada anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan gitu. Jadi tidak hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya, tapi menjaga kebersihan. Ya salah satunya membuang sampah pada tempatnya, menaruh sesuatu, tidak membuang apa istilahnya, biar kebersihan ya terjaga, bukan sekedar membuang sampah dan sebagainya. Ini ada beberapa hal perbedaan peraturan dan keyakinan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ini ya, ada 5 ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Biasanya kita melakukan sesuatu itu agar bisa bertahan hidup gitu ya, termasuk makan, minum dan sebagainya. Itu kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dan aku disayang dan aku diterima di lingkungan saya, apa yang harus saya lakukan, ya ini itu dan sebagainya. Kemudian penguasaan, biasanya motivasi juga. Kebutuhan ini bagaimana aku punya sesuatu yang bisa aku kuasai gitu. Istilahnya menguasai ya, harta, benda, apa itu kendaraan dan sebagainya gitu ya, termasuk mungkin keluarga dan sebagainya. Dan kekuasaan, kita punya hak privilege untuk dikuasai, kesenangan, teknik dan sebagainya, senang dia. Kebebasan ya, aku pengen diberikan kebebasan, istilahnya bebas untuk memilih A, B, C gitu ya, tadi kontrol tadi. Ini ada 5 posisi kontrol. Ada ini bagaimana posisi kontrol ini ketika anak membuat suatu kesalahan. Ada menghukum, apakah kita termasuk menghukum, apakah kita menjadi seorang yang membuat rasa bersalah, ya mungkin kita sering mengalami menjadi teman atau pemantau atau manajer ketika kita anak-anak kita menghadapi masalah. Kita contohkan bagaimana 5 posisi kontrol itu dengan video berikut. Kita adalah pemimpin muda sedang. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Kita akan menjadi apa istilahnya, mengevaluasi diri kita ya, dengan 5 posisi kontrol. Kita berada di posisi mana? Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol dalam proses dan contoh penerapannya. Posisi penghukum yang terlambat hadir 2 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah. Jadi ini kasusnya ada kasus anak yang terlambat datang ke sekolah 20 menit setelah bel masuk. Dengan ilustrasi seperti ini, insya Allah kita akan lebih paham daripada saya ngomong sebelumnya. Sini kamu. Pelan. Selalu terlambat.
ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Dan ini tidak ada relevansinya gitu dari hukuman dengan kesalahannya. Posisi Terus hukum biasanya berbicara dengan nada tindakan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, Ibu nggak ada dan toleransi. hebat. Dampak yang terjadi pada murid konsekuensinya. ketika guru berada Jadi pada dia posisi menghukum. hukum adalah murid cenderung akan Hati-hati ini memberontak, dampaknya bahkan yang mengandungnya. bisa jadi mudah, bisa jadi dia tanpa bisa tidak suka dengan pelajaran. Ini yang posisi kedua, membuat rasa bersalah. Bisa tambah. Naren! Naren! Aku menyapa. Ya Tuhan, Naren. Senang ya bikin ibu susah ya? Gimana sih itu ya? Jadi bedanya dengan penghukum dengan membuat rasa bersalah. Duh, Kadang kita pernah mengalami seperti ini ya. Jadi posisi ini ya, posisi kedua ya. Duh, Gusti Naren. Kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Rasa bersalah. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Terus Kalau begini terus, mungkin pernah bisa jantungan. Maaf ya, Bu. Maaf. di posisi membuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Bisa jadi depresi dan Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. jadi minder, jadi tidak pede. Ini yang ketiga, posisi teman. Jika anak membuat kesalahan, Naren, Maaf lagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? posisinya sama. Iya, Bu. Habis. Ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu anak yang dibuka. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah Sarah, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Sudah sana masuk kelas, beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Terus posisi teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Biasanya ini ya kan dampaknya tidak jadi bukan dari dirinya sendiri karena merasa tidak dengan salah satu
Ini yang tempat pemantau. Naren, Jadi 3 kasus yang sama tapi penanganannya berbeda. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Mengingatkan pada peraturan. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang hadir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi Dan insya Allah dengan posisi manajer Ya, itu tentu posisi manajer. Posisi ini memang menimbulkan posisi apa? ideal yang ingin Merasa dilakukan untuk setelah pendidik. motivasi Pada internalnya. posisi inilah, guru dapat Dia akan menahan menahan disiplin peraturan positif karena yang yakin. berpihak pada murid, yang memerdekakan mereka. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah, tapi pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan Insya Allah dengan video itu akan perjelas ya bagaimana kita menangani anak
yang berbuat kesalahan. Jadi bukan kesalahannya tadi tentang keterlambatan tadi ya, mungkin kesalahan-kesalahan yang lain pun gitu ya, kesalahan apalagi di usia PAUD itu tadi terhadap anak yang besar ya SMA saja punya dampak seperti itu ya, ketika kita salah memposisikan diri kita ketika anak melakukan kesalahan. Maka anak-anak PAUD itu jauh lebih berhak untuk mendapatkan penanganan yang sesuai ya, karena mereka pembelajaran di usia PAUD itu pembelajaran yang long term gitu ya, yang untuk jangka panjang. Jadi mendasar sekali dan itu akan terbawa sampai dia dewasa. Jadi yang perlu ini ya restitusi tadi ya, yang pertama itu menstabilkan identitas tadi ya. Dia tahu kesalahannya, setiap orang itu punya kesalahan dan insya Allah itu bukan satu-satunya, kamu itu bukan satu-satunya orang yang bersalah gitu ya. Jadi menetralkan rasa bersalahnya si anak itu. Ketika anak bersalah itu ya gak apa-apa salah, tapi bisa diperbaiki gitu ya. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua itu memvalidasi kebutuhan, keyakinan tadi yang menanyakan apa itu kebutuhan tadi, alasan-alasan. Jadi mengungkapkan klarifikasi bagaimana alasan dia melakukan kesalahan tadi, yaitu divalidasi ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan itu dikuatkan gitu ya, untuk penguatan anak-anak sehingga nanti bisa ini beberapa ya hal ya, kita bisa identitas, kemudian validasi dan menanyakan keyakinan sehingga keyakinan itu akan terbentuk dalam dirinya, ada motivasi internal ya dalam dirinya sendiri tadi, bukan dari eksternal. Ini berapa dari tadi refleksi, terima kasih atas perhatian dan semuanya gitu. Insyaallah semoga itu saja yang bisa saya sampaikan banyak sekali. Tapi pada intinya kita berusaha ya, untuk dalam memberikan pelayanan pada anak didik kita itu memberikan pelayanan terbaik dan diingat kalau kita sebagai seorang muslim itu kan memang akidah itu yang pertama, keyakinan dan termasuk itu juga hal-hal positif, kebaikan-kebaikan itu bagaimana kita tanamkan pada diri anak-anak kita sehingga anak-anak itu berbuat baik itu bukan karena hanya sekedar menaati peraturan, bukan sekedar takut dihukum, tapi bagaimana mereka itu berbuat kebaikan dan memperbaiki kesalahan itu dengan keyakinan mereka, dengan kalau saya simpulkan tadi adalah keikhlasan tadi ya. Saya katakan ini kita belajar tentang keikhlasan, bagaimana menanamkan keyakinan pada anak-anak sehingga berbuat secara ikhlas. Terima kasih, mohon dimaafkan atas kekurangan dan kesalahan dari kami dan mohon maaf ya menunda kepulangan panjenengan sampai siang ini, semoga bermanfaat dan saya berharap ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Artinya apa, tidak mati jadi teori, tapi bagaimana kita berusaha nanti berkolaborasi ya, insya Allah kalau bersama itu akan lebih indah dan ketika kita bersama itu akan semakin mudah gitu ya, untuk menerapkan hal-hal positif. Terima kasih, monggo kita akhiri dengan doa majelis dan subhanallah wa bihamdihi. Dari saya sekian.